Mengenal minyak atsiri kayu putih dan eukaliptus, sama atau berbeda? Beberapa minggu belakangan ini, minyak eukaliptus banyak dibicarakan. Berawal dari hasil penelitian Balitbangtan yang menyatakan minyak eukaliptus sebagai antivirus COVID-19. Pada tanggal 8 Mei 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah melaunching produk hasil riset berbasis eukaliptus yang diklaim sebagai produk penangkal virus corona. Dan pada tanggal 18 Mei 2020, produk ini dipatenkan dalam 3 bentuk, yakni inhaler, diffuser oil, dan kalung anti corona. Sedangkan yang masih dalam proses pematenan adalah minyak atsiri Eucalyptus citridora sebagai antivirus terhadap virus avian influenza subtype H5N1, gamma coronavirus, dan beta coronavirus. Selama puluhan tahun, orang Indonesia sudah sangat akrab dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih menjadi andalan bagi setiap keluarga untuk mengatasi perut kembung, sakit perut, pegal-pegal, masuk angin, ataupun sekedar untuk menghangatkan badan dan penghilang gatal karena gigitan serangga. Banyak yang menyamakan minyak eukaliptus dengan minyak kayu putih yang sudah sangat kita kenal. Tetapi, apakah benar keduanya sama? Minyak kayu putih dihasilkan dari penyulingan uap atau destilasi ranting dan daun pohon kayu putih. Nama kayu putih berasal dari batangnya yang memang berwarna putih keabu-abuan. Minyak kayu putih berasal dari pohon Melaleuca kayu putih. Berdasarkan sebaran alaminya, Melaleuca kayu putih dibagi menjadi 3 subspesies, yaitu subspesies keju putih, subspesies Cumingiana, subspesies Platyphylla. Subspesies keju putih yang sebelumnya dikenal sebagai Melaleuca leucadendron yang tumbuh alami di Kepulauan Maluku dan Timor inilah yang dikenal sebagai kayu putih asli warisan Nusantara yang sejak zaman dahulu telah diusahakan dan digunakan. Kayu putih adalah salah satu komoditi yang diperdagangkan sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Yang paling dikenal adalah minyak kayu putih dari Pulau Buru. Subspesies keju putih adalah penghasil minyak kayu putih dengan 1,8 cineol dan rendemen yang tertinggi. Kedua subspesies lainnya menghasilkan kadar 1,8 cineol yang lebih rendah. Subspesies Cumingiana yang banyak tumbuh di daerah Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan dikenal sebagai pohon gelam. Pohon kayu putih tumbuh alami dengan sangat baik, terutama di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara. Pohon kayu putih merupakan tumbuhan endemik, yaitu tumbuhan asli yang bisa ditemukan di sebuah wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Sedangkan tumbuhan kayu putih yang diusahakan atau dibudidayakan terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Berikut adalah lokasi pabrik minyak kayu putih milik Perhutani atau PMKP, yaitu PMKP Krai Gundih, Jawa Tengah, PMKP Sukun, Madiun, Jawa Timur, PMKP Jatimunggal, Indramayu. Pabrik minyak kayu putih terbesar di Indonesia dan juga di dunia terdapat di kaki Gunung Tambora, tepatnya di Desa Oikatupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB, yang dikelola oleh PT Sanggaragro Karya Persada. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin penyulingan yang modern dengan kapasitas penuh produksi daun kayu putih 60 ton
di mana dari jumlah tersebut dapat menghasilkan minyak kayu putih 1 ton. Daun kayu putih yang akan dipakai sebagai bahan penyulingan berasal dari pohon kayu putih yang berusia 5 tahun. Seterusnya dapat dilakukan pemangkasan setiap 6 bulan sekali sampai tanaman berusia 30 tahun. Untuk bibit yang unggul, pohon kayu putih bisa dipakai daunnya pada usia 2 tahun. Minyak kayu putih memiliki nama ilmiah cajuput oil atau Oleum melaleuca cajuputi atau Oleum keju putih. Komponen utama minyak kayu putih adalah eukaliptol atau 1,8-cineol, alpha-terpineol dan ester asetatnya, alpha-pinene dan limonen. Komponen yang memiliki kandungan terbesar dalam minyak kayu putih adalah 1,8-cineol dengan nilai 50-65%. Semakin banyak kandungan sineol, maka semakin baik mutu dari minyak tersebut. Bahan kimia 1,8-cineol inilah yang menyebabkan sensasi hangat setelah minyak kayu putih dioleskan pada kulit. Minyak kayu putih bersifat antibakteri, anti jamur, insektisida, antispasmodik yaitu melepaskan ketegangan otot, analgesik atau anti nyeri, dan juga anti-inflamasi. Minyak kayu putih dapat membantu mengurangi keluhan fisik ketika digunakan, di antaranya membantu meringankan sesak di dada saat dihirup melalui hidung, meringankan hidung tersumbat. Aromanya yang lembut memberikan efek aromaterapi yang menenangkan, mengurangi gejala perut kembung, masuk angin dan mual, mengurangi pusing atau sakit kepala, meredakan sakit gigi, meringankan nyeri pada punggung, meredakan kram otot, mengurangi resiko kejang dan pingsan, serta mencegah infeksi. Klasifikasi ilmiah tanaman kayu putih dapat dilihat pada layar berikut. Pemanfaatan minyak kayu putih dalam pengobatan di Indonesia sudah menjadi budaya masyarakat yang berlangsung turun-temurun. Karena itu, kebutuhan minyak kayu putih di Indonesia tergolong tinggi. Dari data Kementerian LHK tahun 2019, kebutuhan nasional minyak kayu putih saat ini sekitar 4.500 ton per tahun. Namun pasokan yang dapat dipenuhi dari hasil hutan Indonesia hanya 2.500 ton per tahun. Kurangnya pasokan minyak kayu putih dalam negeri mendorong impor minyak substitusi, yaitu minyak eukaliptus dari China dan Vietnam yang terutama berasal dari pohon Eucalyptus globulus. Hal ini disebabkan karena penggunaan minyak kayu putih bisa digantikan dengan minyak eukaliptus karena minyak eukaliptus memiliki komponen yang serupa dengan minyak kayu putih. Tidak standarnya kualitas minyak kayu putih Indonesia yang diperdagangkan karena banyak dicampur dengan minyak-minyak lain seperti terpentin dan yang lainnya dengan komposisi yang sangat bervariasi sehingga tidak memenuhi standar spesifikasi SNI seperti parameter aroma, bobot per milimeter, indeks bias, putaran optik, dan kadar senyawa 1,8-cineol. Kandungan minyak atsiri kayu putih, rendemen yang dihasilkan juga bervariasi. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari jenis genetik tanaman, lingkungan tempat tumbuh, waktu pemetikan bahan, perlakuan bahan sebelum penyulingan, jenis alat penyulingan, perlakuan minyak atsiri setelah ekstraksi, pengemasan, dan juga penyimpanan. Untuk mengatasi produktivitas kayu putih yang belum maksimal, pemerintah telah berupaya memperbaiki kualitas bibit unggul kayu putih agar produksinya meningkat, baik dari hasil minyak yang lebih banyak maupun masa panen yang lebih cepat.
Pengembangan kayu putih jenis unggul ini dilakukan di Gunung Kidul, Biak, Bangkalan, Lampung, dan Riau. Karena kekurangan pasokan minyak kayu putih dari dalam negeri, maka minyak kayu putih komersil yang umum dijual di pasaran sekarang bukanlah minyak kayu putih asli, melainkan campuran antara minyak kayu putih asli Indonesia dengan minyak eukaliptus impor. Jadi sebenarnya selama ini kita terbiasa menggunakan minyak campuran kayu putih dan minyak eukaliptus. Sekarang mari kita membahas mengenai minyak eukaliptus. Minyak eukaliptus adalah hasil penyulingan dari daun pohon eukaliptus. Tanaman eukaliptus termasuk famili Myrtaceae, genus Eucalyptus dengan spesies Eucalyptus sp. Eukaliptus adalah jenis tumbuhan dari Australia. Ada lebih dari 700 spesies eukaliptus. Kebanyakan adalah endemik asli dari Australia. Beberapa jenis eukaliptus dapat ditemukan di Papua Nugini, Indonesia, dan Filipina. Tanaman Eucalyptus sp ada berbagai spesies. Spesies yang tumbuh di wilayah Indonesia secara alami adalah Eucalyptus aerophylla dan Eucalyptus deglapta. Eucalyptus aerophylla dikenal sebagai ampupu, tumbuh alami di NTT dan Maluku Tenggara, yaitu di Pulau-Pulau Flores. Eucalyptus deglapta yang nama lokalnya adalah leda dapat ditemukan di wilayah Palu, Pulau Seram, Maluku, dan Papua. Pohon ini dikenal dengan nama pohon pelangi atau rainbow eucalyptus karena memiliki batang yang bercorak warna-warni cantik. Corak tersebut muncul secara alami karena getah yang keluar membentuk lapisan warna. Seluruh bagian tanaman eukaliptus dapat dimanfaatkan. Batang kayu utama dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp. Daun serta rantingnya menjadi bahan baku minyak atsiri eukaliptus. Karena nilai komersilnya yang tinggi, tanaman eukaliptus mulai dikembangkan pada hutan tanaman industri atau HTI di Indonesia yang tersebar di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Namun sebagian besar masih dimanfaatkan kayunya saja sebagai bahan baku pulp. Jadi saat ini belum ada industri modern minyak atsiri khusus eukaliptus di Indonesia. Klasifikasi ilmiah tanaman eukaliptus dapat dilihat pada layar berikut. Jadi, walaupun tanaman kayu putih dan eukaliptus memiliki famili yang sama, Myrtaceae, tetapi memiliki genus yang berbeda. Kandungan utama minyak eukaliptus adalah 1,8-cineol, piperitone, phellandrene, citral, methylcinnamate, dan geranyl acetate. Seperti hanya minyak kayu putih, minyak eukaliptus banyak digunakan dalam bidang farmasi karena kandungan 1,8-cineol. Serupa dengan minyak kayu putih, minyak eukaliptus memiliki manfaat yang luas, seperti sebagai dekogestan untuk melegakan pernafasan. Menghirup uap minyak eukaliptus berfungsi membantu melegakan nafas dan hidung tersumbat. Sebagai ekspektoran, membantu mencairkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sebagai analgesik untuk meredakan nyeri sendi. Sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi pada luka. Sebagai unsur karminatif, membantu mengurangi gas dalam usus. Sebagai antiinflamasi, mengurangi peradangan.
sebagai antivirus. Dari penelitian, minyak eukaliptus mampu mengendalikan herpes simplex virus tipe 1. Beberapa penelitian juga menyatakan kandungan 1,8-cineolnya dapat meningkatkan perlindungan terhadap infeksi virus influenza, termasuk H5N1. Sebagai antibakteri, dilaporkan efektif mengendalikan beberapa bakteri seperti E. coli, Bacillus subtilis, Aspergillus flavus, dan lain-lain. Dapat dimanfaatkan untuk mengatasi bau mulut yang banyak disebabkan oleh kuman dan juga membantu mengurangi pembentukan plak. Karena itu, ekstrak eukaliptus juga dipakai sebagai kandungan obat kumur, pasta gigi, dan juga permen karet. Sebagai insektisida alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Sebagai aromaterapi, aromanya yang lembut memberikan efek menenangkan, dapat membantu mengusir kelesuan dan membantu meningkatkan konsentrasi. Keunggulan minyak eukaliptus dari kayu putih adalah kandungan 1,8-cineolnya yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian, ternyata minyak eukaliptus memiliki kandungan sineol 65-80%, sementara kayu putih paling tinggi adalah 60-65%. 1,8-cineol atau dikenal juga dengan nama eukaliptol adalah senyawa terpenoid yang banyak dikandung pada minyak atsiri dan berbagai rempah-rempah. Senyawa ini memiliki karakteristik segar dan aroma yang tajam. Senyawa ini yang berperan sebagai co-medication pada penyakit inflamasi saluran pernafasan seperti asma dan chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Senyawa eukaliptol atau 1,8-cineol inilah yang menjadi komponen kunci dari potensi antivirus corona. Kaitan langsung dengan virus COVID-19 baru ditemukan dalam laporan Sharma dan Kaur tahun 2020 yang berjudul Eucalyptol or 1,8-cineol from Eucalyptus Essential Oil as Potential Inhibitor of COVID-19 Coronavirus Infection by Molecular Docking Study. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa zat kimia 1,8-cineol berpotensi menjadi senyawa yang dapat menghambat infeksi dan replikasi COVID-19. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penambatan molekuler atau molecular docking yang hasilnya masih merupakan prediksi. Hal ini lazim dilakukan dalam tahap awal pencarian kandidat obat. Hal ini ditindaklanjuti oleh Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan mengadakan pengujian in vitro, di mana hasil penelitian menunjukkan minyak eukaliptus dari Eucalyptus sp memiliki kemampuan untuk membunuh 80-100% virus termasuk corona. Yang diuji adalah gamma corona dan beta coronavirus serta virus influenza H5N1. Namun belum diuji cobakan pada virus COVID-19. Jadi masih diperlukan penelitian dan uji klinis lebih lanjut untuk membuktikan bahwa minyak eukaliptus dapat membunuh virus COVID-19. Produk dari minyak eukaliptus yang dikembangkan ini tidak untuk diminum atau pemakaian dalam, tapi untuk pemakaian luar. Seperti eukaliptus yang dibuat sebagai inhaler. Zat aktif yang ada pada minyak eukaliptus akan dihirup masuk ke dalam saluran pernafasan dan diharapkan dapat membunuh virus. Demikianlah pembahasan kita akan minyak kayu putih dan minyak eukaliptus. Semoga bermanfaat.